Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai siasat cepat bobot badan ayam meningkat. Nah, masih temani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Luar biasa. Gimana nih kabar Laras? Luar biasa juga. Oke nih Kak Cantik, berhubung kita akan menjelaskan mengenai siasat cepat bobot badan ayam meningkat. Nah, keberhasilan peternak ayam salah satunya kan ditandai dengan keuntungan yang stabil bahkan meningkat. Diperoleh dengan cara panen yang lebih awal namun performa yang tetap lebih baik seperti kematian rendah, FCR rendah dan menghasilkan bobot badan yang bagus nih. Namun, hal ini tidaklah mudah, butuh kerja keras dan ketelitian dan juga kesabaran untuk menghasilkan bobot badan yang bagus atau meningkat. Bener gitu kan, Kak? Bener banget Kak Laras. Oke. Lalu Kak, tips siasat cepat bobot badan ayam meningkat yang bisa dilakukan peternak ayam bagaimana tuh Kak? Biar sobat ternak di rumah ini tahu nih gimana nih siasatnya nih. Oke, jadi tips siasat cepat bobot badan ayam meningkat ini sebenarnya banyak banget ya Kak. Ya, ini juga sebenarnya tergantung dari peternak masing-masing. Ini mungkin kalau ada peternak atau yang sudah memulai beternak ini bisa tulis di kolom komentar bener. Bagi ini apakah ada tips-tips lainnya? Bener nih. Ini secara umum aja sih kalau memang ingin mencapai bobot badan ayam yang optimal, misalnya di ayam broiler ini pastikan dulu buat para peternak atau para peternak pemula, calon peternak ini pasti membeli dan memilih DOC yang memang kualitasnya bagus dulu ya. Jadi pertama dibenahin dulu nih DOC-nya ya. Bibitnya ya Kak ya. Pilih dulu yang memang DOC-nya bagus. Kalau peternak mandiri sih ini memilih kualitas DOC ini bisa ya. Kalau peternak mandiri kan dia bebas mau pilih DOC yang mana di perusahaan yang mana gitu. Tapi kalau kemitraan ini dia tidak bisa memilih. Namun bisa request atau minta ke TS kemitraan biasanya kayak gitu, ke technical supportnya untuk memilih DOC yang memang kualitasnya bagus. Karena DOC yang baik di sini dia memiliki peran penting. Dia memiliki peran 30% nih Kak untuk keberhasilan dalam budidaya ayam broiler kayak gitu. Yang kedua, tips yang kedua yaitu ketika yang pertama tadi DOC-nya sudah, yang kita pilih produsen pakannya ya ini yang memiliki track record yang bagus. Jadi ketika DOC ini kita udah bagus, kita pilih juga pakan yang bagus juga. Jadi pakan di sini dia juga memiliki peranan yang sangat penting ya untuk pemeliharaan ayam broiler. Dia memiliki peranan sekitar 60% di sini dipengaruhi oleh pakan. Nah, jadi di sini memang proses pemeliharaan pada ayam broiler ini 60%-nya dari hasil pakannya tadi gitu. Karena pakan di sini jika dia kualitasnya bagus, di sini pasti juga akan memaksimalkan performanya gitu kan. Jadi di sini juga pastikan membeli di produsen pakan yang track recordnya bagus gitu. Karena kalau track recordnya bagus, pastikan di sini juga banyak yang berpengalaman untuk mengambil pakan di situ kayak gitu. Biasanya kualitasnya bagus, terus nanti juga efeknya kedepannya pasti juga akan bagus gitu. Kalau udah pilih DOC, udah pilih pakan, selanjutnya adalah di masa broodingnya. Jadi di sini kalau udah semuanya udah ready, dipastikan juga kandang masa broodingnya ini juga udah ready dan nyaman gitu. Dan nantinya bisa memaksimalkan di masa broodingnya kayak gitu Kak. Jadi masa brooding 2 minggu pertama ini nanti ini sangat penting untuk kesuksesan pemeliharaan saat masa finisher atau ketika sampai panen, ini sangat penting sekali ya. Jadi pada awal masa brooding ini terjadi proses yang namanya adalah proses pembelahan sel gitu. Jadi jika masa brooding ini optimal, pasti pembelahan selnya ini juga akan banyak, juga akan optimal. Jadi pembelahan sel di sini tuh maksudnya adalah masa otot atau bobot badannya gitu. Jadi kalau udah kayak gitu pasti juga akan optimal juga ya kayak gitu. Ini misal nih Kak, analoginya kayak gini. Gimana? Kenapa sih kok
di 2 minggu pertama ini bisa mempengaruhi kesuksesan pemeliharaan di masa finisher. Karena tadi kan udah saya jelaskan bahwa masa brooding ini dia adanya proses pembelahan sel. Misal di DOC 1 di sini dia selama proses masa brooding dia pembelahan selnya 10. Di DOC yang kedua dia pembelahan selnya 20. Nah, yang pembelahan sel 20 ini nanti dia pasti akan menghasilkan bobot badan yang lebih dari yang 10. Maka dari itu di masa brooding ini kita optimalkan gitu supaya nanti bisa mengejar di bobot panen kayak gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya di sini juga ada di permainan suplemen. Nah, gitu ya Kak ya. Menggunakan suplemen nih Kak. Kayak biasanya nih jenis suplemen ini pasti banyak banget di pasaran. Banyak banget di pasaran, dan pasti di sini peternak pasti juga ada ramuan-ramuan gitu. Tertentu ya. Ini pasti ada. Beda peternak, beda ramuan nih ya. Beda ramuan. Biasanya ini peternak ini kreatif. Benar. Ya gak sih, kreatif gitu dalam pemilihan pembuatan ramuan gitu. Nah, di sini karena ramuan atau suplemen di sini tuh bisa untuk memaksimalkan performa ayam itu sendiri sebenarnya. Karena selain itu juga dapat menekan hal-hal yang tidak diinginkan untuk diberikannya suplemen gitu. Karena biasanya kalau produk di luaran atau di pasaran ini biasanya kan kalau satu suplemen ini biasanya banyak banget komposisinya kayak gitu. Karena biasanya all in one gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini yang saya anjurkan biasanya untuk masa brooding di sini menggunakan suplemen yang namanya Maxstream gitu. Biasanya menggunakan Maxstream memang untuk bisa memaksimalkan pada saat masa brooding, karena di kandungan Maxstream ini komplit banget. Apa yang dibutuhkan para peternak di masa brooding ini ada semua. Ada multivitaminnya, ada antibiotiknya, ada enzimnya gitu. Jadi peternak gak usah ribet ngasih ini multivitamin, tambah inilah kan ribet ya. Jadi langsung aja pakai Maxstream ini udah langsung komplit gitu. Komplit lah. Terus yang kedua, ketika udah diberikan Maxstream ini, biasanya Maxstream ini tuh di pasaran satu pieces Maxstream ini isinya tuh 60 gram ya. Ini bisa diaplikasikan untuk 1000 ekor ayam broiler ini selama 2 hari biasanya kayak gitu. Terus kalau udah lepas brooding biasanya kan kalau pakai Maxstream ini kan cepet banget ya lepas broodingnya. Ini bisa langsung diberikan PMX Water Application atau diberikan Zimac gitu. Jadi di sini bisa untuk mengejar bobot badan sampai panen. Jadi PMX Water Application sama Zimac ini bisa diberikan dari lepas brooding sampai panen Kak. Gitu. Jadi bisa diberikan di pagi hari misal PMBWA atau di sore hari ini diberikan Zimac ya, kayak gitu sih. Terus selain itu Zimac di sini nih apa sih? Jadi Zimac di sini adalah gabungan dari berbagai enzim sebenarnya. Kalau PMX Water Application di sini memang komplit banget, ada asam aminonya, multivitamin, glucose motor, juga ada anti stresnya. Jarang banget sih biasanya kalau ada anti stres gitu ya. Kalau di PMBWA ini ada anti stresnya. Kalau PMBWA ini kan juga mudah banget ya pengaplikasiannya lewat air minum juga ya. Keren banget. Terus selanjutnya ini untuk pencegahan dan pengobatan untuk penyakit ini juga bisa menggunakan One Solution kayak gitu, karena memang dia keren banget sih, bisa untuk pencegahan dan juga bisa untuk pengobatan juga ya kayak gitu. Dan jangan lupa untuk dilakukannya program vaksinasi. ya. Karena kalau virus ini kan memang nggak ada obatnya karena memang di garda terdepannya ini harus ada vaksin. Bener-bener catat ya sobat ternak di rumah, ramuan dari Kak Cantik tadi yang harus diperhatikan untuk siasatnya cepat bobot badan pada ayam broiler nih ya. Bener-bener. Jadi selanjutnya yaitu jaga kenyamanan kandang agar ayam ini tidak stres, karena ayam itu kalau kondisi kandangnya kurang nyaman, misal oksigennya kurang di sini, si ayam di sini pasti akan stres. Kalau ayam stres di sini bisa memicu hormon kortisol gitu. Ketika hormon kortisol ini berlebih, ini pasti akan mengganggu penyerapan dan
transportasi nutrisi di dalam tubuh. Oh gitu. Kalau kayak gitu pasti di sini pakan di sini tidak akan efektif terserap kayak gitu. Jadi di mana konversi pakan menjadi bobot badan atau FCR ini pasti akan tinggi. Oh gitu. Dan pakan di sini pasti akan bengkak karena tidak terjadi konversi ke menjadi bobot badan yang lebih optimal. Oh gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah manajemen panen yang baik ya. Bener. Nah, manajemen panen yang baik di sini adalah biasanya panen lebih dari 1 hari itu biasanya memicu ayam stres gitu. Karena biasanya ada yang 2 sampai 3 hari melakukan panen. Kalau nggak gitu ada yang di umur segini dipanen, terus kalau nggak gitu nanti di umur selanjutnya dipanen. Itu bisa juga mengakibatkan ayam stres karena memang di situ ada perlakuan gitu, ada suatu tindakan di situ ya yang memang membuat si ayam ini bisa stres gitu. Ketika ayam stres pastikan di sini bobot badan juga pasti akan menyusut gitu ya. Jadi usahakan panen di sini ini dilakukan dalam 1 hari gitu. Karena juga untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, dan panen ini bisa dimulai pada pagi hari atau di sore menjelang malam karena biar gak heat stress ya, atau meningkatnya suhu tubuh. Kalau di siang hari kan pasti panas kayak gitu. Selain itu juga banyak banget. Iya benar. Selain itu banyak banget sih peternak, tadi bisa langsung dicatat aja. Oke. Tadi tips-tipsnya ya Kak ya. Ramuannya nih ya pastinya. Tadi juga udah disebutkan juga dari apa tadi Kak? Yang mana DOC. nih? Benar DOC, dari DOC-nya ya jangan lupa, pakannya jangan lupa, terus lagi suplemennya nih. Terus memaksimalkan masa broodingnya. Terus dari kandangnya juga nih. Biar nggak stres ini juga gimana. Bener nih Kak. Jadi tipsnya ya Kak, memaksimalkan masa brooding. Dicatat nih semua orang ya, di sobat ternak nih. Dari memaksimalkan masa brooding, menggunakan suplemen, jaga kenyamanan kandang agar ayam tidak stres nih, manajemen panen yang baik, DOC yang berkualitas, dan pilih produsen pakan yang memiliki track record yang bagus. Jadi untuk para peternak di sini pasti mempunyai, sudah dibilang tadi kalau Kak Laras pasti mempunyai strategi masing-masing. Terus selain itu juga punya resep-resep dan ramuannya masing-masing. Nah mungkin kalau para peternak ada resep dan ramuannya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar nih ya, bisa nambahin tips-tipsnya untuk sehat bobot badan ayam meningkat kayak gitu. Dan jangan lupa di luar sana itu banyak sekali produk-produk suplemen yang banyak banget yang memang di sini para peternak harus teliti juga sama produknya, terus track recordnya si perusahaan gimana, ini juga harus tahu juga kayak gitu. Dan testimoninya gitu harus dipelajari juga kayak gitu Kak. Harus teliti ya, lebih tepatnya ya. Teliti juga. Oke Kak Cantik, terima kasih atas ilmunya hari ini tentang paparan yang sangat menarik, yang harus penting dicatat untuk sobat tenang di rumah nih ya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Nah, bagi kalian yang mau request, mau membahas tentang apa di next podcast berikutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video-video dari spesialis ternak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis ternak, solusi para peternak.